Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Selamat pagi Mas Yanuar. Kalau di sini dipanggilnya di pojok kebijakan panggilnya Mas Yanuar. Terima kasih dan selamat datang di Nalar Institute, teman-teman. Saya perkenalkan, saya Claudia Rosari Dewi dari Nalar Institute. Hari ini akan memandu jalannya sesi. Nah, mungkin sedikit perkenalan tentang pojok kebijakan ya. Pojok kebijakan ini merupakan dialog interaktif sekaligus mentoring bersama Mas Yanuar bagi para praktisi muda yang bekerja atau yang masih studi, baik bekerja di sektor publik, di sektor privat, non-pemerintah, CSO, untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan juga keterlibatan dalam agenda kebijakan publik. Nah, ini merupakan serial pojok kebijakan yang ke-7, dan tema hari ini adalah orang muda dan relevansi ideologi. Nah, kenapa kita hari ini atau Nalar Institute sendiri ingin mengangkat topik ini? Karena kita tahu bahwa orang muda sebetulnya merupakan agen ideologi ya, agen ideologi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Seperti itu, nanti Mas Yanuar bisa memberikan perspektif lebih lanjut. Namun saat ini kita berada dalam istilahnya tantangan atau gempuran perubahan zaman. Semakin banyak informasi dan banyak teknologi semakin maju gitu. Nah, dengan realitas ini tentu akan menghadirkan tantangan yang berbeda, yakni mungkin semakin tidak relevannya ideologi bagi anak muda. Nah, bahkan seharusnya sebetulnya di tengah kemajuan zaman atau di tengah kemajuan teknologi, sebetulnya anak muda dituntut juga untuk menumbuhkan pola pikir kritis gitu. Tapi gerakan yang bersifat ideologis ini justru seringkali kehilangan pijakan ideologis. Nah, dengan perkembangan yang semakin cepat, teknologi informasi yang semakin tidak terbendung, kira-kira apakah ideologi ini makin atau tidak semakin tidak relevan bagi anak muda? Lalu bagaimana cara kita menjaga, merawat atau membuka ruang dialog terkait dengan ideologi ini bagi anak muda di tengah perkembangan zaman saat ini? Oke, baik. Ini topiknya teman-teman Nalar memilih ngajak ngomong tentang ideologi. Saya mau nanya dulu, ideologi itu apa toh? Kalau yang dipahami itu umum. Ada yang mau ngomong nggak? Ideologi itu apa? Bagi Anda, jangan bagi orang lain, bagi Anda. Ideologi itu apa sih? Ayo Mas. Pandangan dan nilai itu sih, pandangan lebih tepatnya kalau saya melihat. Pandangan? Ya. Pandangan hidup itu ya? Ya, pandangan jalan hidup. Pandangan jalan hidup. Apa lagi? Mas? Sebuah keyakinan yang dianut. Keyakinan. Keyakinan. Oke. Apa lagi? Pandangan, keyakinan. Apa Mas? Landasan fundamental. Untuk? Kan tadi pandangan hidup. Jadi clear orang, oke. Jadi lensa memandang, gitu ya kan? Kalau keyakinan. Kalau keyakinan itu punya implikasi itu nanti kemudian. Oh, yang saya percaya ini, yang ini enggak. Ya gitu kan. Nah, kalau kamu tadi? Landasan fundamental yang dimana landasan ini menggerakkan kita untuk bergerak di segala segmen. Jadi landasan yang membuat kamu menentukan mau melakukan apa atau apa gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Apa Mas? Oh, Mas. Menurut saya ideologi itu kumpulan ide untuk melihat segala sesuatu. Kalau bagimu? Ya, Ideologi itu apa? Ilmu? Pengetahuan? Tadi kan pandangan, ya, keyakinan, pondasi untuk bertindak. Kalau kamu apa? Ilmu berarti ideologi itu atau gimana? Gagasan. Gagasan. Ya. Kumpulan gagasan. Gagasan. Cita-cita tujuan yang ingin dituju. Cita-citanya siapa? Citamu? Saya sebagai person. Mas. Kepercayaan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Oke. Anda merasa diri Anda ideologis nggak? Itu yang paling mendasar tuh. Oh, saya tuh orangnya ideologis. Nah, atau enggak? Anda merasanya gimana? Diri saya sendiri? Jawaban diplomatisnya. Enggak ada diplomatis, cuma Anda pulang diplomatis. Ini enggak ada, wong kita di sini tuh biasanya kalau di pojok kebijakan itu ngobrol aja, real dihadapi. Dan ini nggak akan aneh, saya nggak akan bilang ini ada PNS dari sini nggak ada, udah banyak. Kemarin tuh PNS mempertanyakan Jokowi, ya banyak aja nggak masalah. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tapi justru gimana? Menurut Anda ideologis nggak? Iya Mas, nggak usah diplomatis. Anda gimana?
Ideologis? Iya. Apa? Ideologis. Ideologis. Maksudnya ideologis itu piye? Kalau saya dari tadi yang saya sebut sebagai Pandangan, ha? sehingga artinya ketika saya menangkap realitas yang ada di depan saya gitu, saya coba untuk melihat dari lensa yang saya miliki gitu, tentu dari pengalaman dan pengetahuan gitu. Jadi Anda menganalisis apapun yang terjadi dari kacamata itu ya? Iya, sehingga cara baca saya menggunakan ideologi pandangan hidup saya, pandangan jalan hidup yang mungkin saya pahami gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau menggunakan Mas tadi. Sekarang kalau Anda lihat ya, bukan dirimu sekarang, sekitarmu. Anda melihat orang-orang sekitar Anda itu ideologis nggak? Entah teman kerja, saudara, di kampus, ideologis nggak mereka? Ideologis. Yakin? Menurut saya orang itu tidak harus mendeklar dirinya ideologis tanpa dia harus dia bisa menunjukkan dirinya berideologis dengan cara dia membeli sesuatu, dengan cara dia menunjukkan perilakunya begitu. Kita bisa nggak ambil contoh agak konkret itu ya, sedikit ya, untuk menanya ini. Oke, ambil satu contoh ideologi apa? Anda pengen pakai ideologi apa? Contoh satu aja, sebut. Yang Anda sebutkan ideologi itu apa? Jangan kita ngomong yang beda ini, ya kan? Ideologi itu apa? Ideologi. Makanya tadi saya katakan pandangan hidup, keyakinan, pondasi, cara pandang. Nah, coba sebut satu aja ideologi. Pancasila itu ideologi, apa lagi? Pragmatis, apa lagi? Marxis. Sosialis. Tadi sekarang yang ambil contoh tadi. Menurutmu apa? Sosialis misalnya gitu. Iya. How can you say tadi orang itu ideologis tanpa dia? Misalnya kalau misalkan saya sosialis, tapi saya nggak usah ngomong, nggak usah seorang sosialis nggak usah ngomong gitu itu kan? Mungkin dia dari cara dia membeli, dia beli barang-barang yang second handed, yang lebih tidak melihat dari brand-brandnya begitu. Itu karena dia mahasiswa nggak punya duit. Ya mungkin gitu ya. Makanya ketika mahasiswa masih ideologis ya. Begitu udah kerja, ideologinya ditinggal gitu kan. Iya, karena mungkin saya masih karena saya berusaha berhidup bersahaja atau yang kayak nggak begitu ya hedon gitu. Itu mungkin bisa dilihat ya. Exactly. Ini yang saya mau ngomong. Menurut Anda ideologi itu berubah nggak? Bukan ideologi. Kayak orang yang punya ideologi, dia bisa berubah nggak? Bisa. Apa yang membuat berubah? Uang. Situasi, apalagi? Sequel kehidupan. Wah, ini power, apalagi? Apa? Pengalaman. Tekanan. Kebutuhan. Nah, itu loh pertanyaan saya. Nggak usah ngomong esensi dulu itu dulu kan. Karena kalau kita ngomong orang muda dan ideologi, itu concern, menurut saya, concernnya dari situ kan. Atau enggak? Ini katanya dari senior-senior tadi, ada 2 orang mengaku senior tadi kan. Yang sudah senior, sudah mengalami hidup, gitu kan. Nah, saya mau nanya sekarang. Menurut Anda gimana? Ada 2 orang tadi yang mengaku senior tadi, pojok sana dan pojok sini. Monggo, gimana Mas? Dengan berjalannya waktu, ya, kita tidak bisa mempertahankan ideologi apa yang kita punya. Karena harus mengikuti, apalagi kalau saya backgroundnya ASN, yeah, sudah diatur ada kebijakan. Exactly. Mas senior satu lagi, nah, yang kaosnya Amazon itu. Lihatnya kita selama perjalanan hidup karir dan profesional itu kayak dilihatkan roda gitu. Ada ideologi A, B, C, D, E, F, G. Kemudian sampai pada suatu titik kita harus milih ideologi mana yang mau Anda lanjutkan. Saya mengalami sampai hari ini seperti itu. Dibukakan ya kayak 180 derajat gitu. Ini ideologi A, B, C, D, E. Milih, sekarang waktunya Anda milih yang mana. Oke. Nah, ini ketika Rosa tanya ke saya atau teman-teman itu kan, saya tuh mikir panjang itu.
ini topik ini terlalu ruwet enggak itu ya untuk diobrolkan. Tapi sisi yang lain, sebelum ngomong lebih jauh mengenai ideologi, tadi Mas SDM tadi namanya luas? Sigit. Mas Sigit tadi bilang, seiring berjalannya waktu, ideologi apa Mas? Ditinggalkan, disesuaikan, atau dipilih yang lebih disesuaikan? Gitu. Anda pernah mendengar kata ideal tentu saja kan? Iya. Dan ada orang yang berpegang pada sesuatu yang ideal itu disebut idealis gitu kan. Terus lama-lama ya sudahlah, kita real saja. Yang ada di depan mata ini, yang dikerjakan ini. Kemudian dia menjadi realis gitu kan. Apa yang paling mendasar yang membedakan ini? Dari seorang yang idealis, belum ideologis ya, tapi idealis. Karena ini berpegang pada ide ini kan, ke yang realis, berpijak pada realitas. Menurut Anda yang membedakan apa? Waktu, apa lagi? Kenyataan. Punya ide begini, ternyata kayak gitu ya kan? Terus dia berubah, apa lagi? Tindakan gimana? Contohnya? Ketika seseorang punya ide tentang apa yang seharusnya, tapi versus yang senyatanya yang dia lakukan, nah ketika itu sesuai makanya idealis, tapi ketika dia tahu itu nggak sesuai, tapi ya karena keadaan jadi yang dilakukan dia terpaksa berubah. Jadi dia realis. Oke. Dalam filsafat ya, ini sedikit saya mengambil satu. A itu lebih berkuasa daripada B jika B melakukan apa yang dimaui A, bahkan ketika B tidak mau. Ulangi ya, power ya, A dan B. A lebih berkuasa dari B ketika B melakukan apa yang dimaui A, bahkan ketika B-nya nggak mau. Oke? Kamu maunya melakukan apa? Contoh yang idealis. Bayar pajak. Oh, kamu mau bayar pajak ya, hebat lah. Banyak orang yang tidak mau bayar pajak ini. Ini di sini ini pada mikir wah hebat banget itu. Kamu maunya bayar pajak, oke? Ideal. Saya jadi warga negara, bayar pajak. Realitasnya, yang kamu tadi bilang tadi, kok banyak pejabat yang korup. Terus kamu mikir, wah, aku bayar pajak selama ini untuk bayari pejabat yang korup. Ya udahlah, kayak gini ngapain? Udah, nggak usah bayar pajak. Atau dibalik, maunya nggak bayar pajak, tapi daripada diteror terus oleh DJP, iya udah deh, terpaksa bayar pajak atau setidaknya lapor, ya kan? Contoh yang lain apa? Idealis. Apa? Sebelum tapera, kita nggak ngomong kebijakan pemerintah dulu deh. Kita ngomong yang biasa aja dulu, sebelum ngomong kebijakan pemerintah nanti. Karena ini beda banget. Yang Anda sehari-hari Anda lakukan. Maunya tepat waktu. Maunya tepat waktu. Betul? Maunya tepat waktu. Tapi menghadapi situasi macet Jakarta. Terutama di Jakarta itu kan kota-kota gede itu kan. Terus ya udahlah, realis saja. Atau terima aja fakta. Molor gitu kan. Lalu kemudian jadi kebiasaan. Undangan jam 9 nggak akan mungkin mulai. Mulai terus jadi kebiasaan kan? Dan 30. Yang saya mau omongkan di sini, Anda pernah nggak mengalami satu kondisi, sekarang pribadi, yang tadi saya ngomong idealis tadi ya, saya sangat, ini depan Anda ini, makanan ini, saya tuh sangat concern pada lingkungan. Saya nggak mau nyampah plastik. Tapi di pasar yang ada itu. Depan ada itu loh. Di rumah saya bikin pemisahan sampah ini. Belakang itu tempat kompos itu.
Sebisanya, istri saya keras banget. Sebisanya nggak pakai plastik. Tapi yang ideal itu ngadepi realitas kan. Di pasar adanya itu. Lalu Anda ya sudah terpaksa belinya itu. Bahkan ketika Anda tidak mau. Pasar, Anda konsumen. Ini penjual, Anda pembeli. Manapun struktur itu, saya tuh nggak mau itu. Saya maunya kue itu nggak ada plastiknya. Tapi nggak ada. Ya. Nah, cara pandang itu bisa dilihat dalam hal yang lain. Saya nggak tahu nih, slide setelah ini apa? Coba. Saya lupa. Bukan, satu lagi. Satu lagi. Ini ideologi dari David Nolan tahun 69. Saya aja belum lahir. Mungkin Anda ada yang sudah lahir, tapi saya belum lahir. Tahun 69. Dia menunjukkan spektrum saat itu. Ideologi itu, menurut dia ya, ini ya, dan yang dipakai di dunia, memahami ideologi sebagai basis penataan hidup bernegara. Pribadi Anda percaya boleh, tidak boleh. Karena di sini dia tidak memasukkan unsur yang kamu sebut keyakinan tadi, atau agama, dia nggak masuk. Beberapa orang, beberapa pemikir memasukkan agama sebagai ideologi. Karena terutama mereka yang sekuler. Maka kalau Anda lihat bahasa Inggris, Katolik itu Catholicism, Buddha itu Buddhism, Isme, statusnya sama dengan komunisme. Di situ orang sekuler melihat agama sebagai ideologi. Ini yang dia, ideologi itu basisnya adalah tindakan ekonomi dan politik. Itu ideologi. Menurut teori, Anda yang orang-orang fisip mungkin sudah mempelajari ini, Anda sudah melihat spektrum ideologi ini. Jadi kalau disebut komunisme itu ada di mana, atau itu kotaknya itu komunisme itu di sana, totalitarianisme itu ada di situ. Ini komunisme yang itu ada di sini, sosialisme itu ada di sini. Ada. Selalu terkait dengan porosnya ekonomi dan politik. Ini politiknya bernegaranya otoriter, ini libertarian, free, bebas. Di sini ekonomi left itu artinya dikendalikan, dikontrol oleh community atau publik atau negara, right dilepaskan pasar. Jadi kalau orang bicara sosialisme itu apa? Sosialisme itu paham yang di kepalanya, atau istilahmu tadi pondasi, ekonominya publik, ekonominya komunal, politiknya lebih cenderung otoritarian. Kan sosialisme ada di sini kotaknya. Ini kan sosialisme ini kotaknya. Warnanya beda. Kalau orang mengatakan sosial demokrat itu mengatakan kiri tengah kan? Dia kiri di tengahnya kiri. Sosial demokrasi. Petanya ini, Anda secara ilmu, kalau tadi kamu mengatakan tadi kan, apakah ideologi itu ilmu? Ini ilmunya. Atau itu klasifikasinya. Pertanyaannya, apakah negara dijalankan dengan cara pandang ini? Nah, bagi Anda yang, kamu nanti mau ke Perancis kan? Kamu amati negara itu. Dari mana Anda tahu? Regulasi, kebijakan, praktek bernegara. Lihat aja. Saya tinggal di Inggris 12 tahun. Udah kelihatan banget itu. Anda di Eropa, Anda di Amerika, Anda akan cenderung ke sana. Nah, Indonesia di mana? Kira-kira. Kalau Anda lihat Pancasila, oke tadi ada Pancasila kan? Contoh. Pancasila itu secara ekonomi, dia ekonominya apa sih? Kerakyatan kan? Komunal kan harusnya. Politiknya? Demokrasi kan?
Pancasila itu sosdem kan? Ya? Kelakuan negaranya gitu nggak? Tidak. Nah itu dia. Balik. Ideologi itu apa? Apakah jangan-jangan tadi ada yang bilang pragmatisme, ya yang nyaman buat saya aja lah, yang nyamannya begini, ya saya aktivis lingkungan, ini depan saya, ya udah. Yang kamu katakan tadi pasti dialami Mas Sigit sebagai PNS. Mas Sigit sudah bukan umbi-umbian saya yakin, ya kan? Tapi yang bagian umbi-umbian itu yang hanya menerima tugas, dia kan di kepala dia, apalagi kalau dia lulusan S1 atau S2 gitu ya, punya idealisme, saya maunya gini, realitasnya begini. Dia melakukan, dia sebagai B terpaksa melakukan apa yang dimaui A, bahkan berbeda-beda. Tanya, siapa yang PNS lain Mas Sigit di sini? PNS juga? Di mana? Unesa PNS. PNS juga? PNS juga? Kalau di perusahaan swasta Anda masih, wah saya harus gini, Anda bisa keluar. Yang PNS? Nggak bisa deh. Oke. Mengapa ini penting? Maksudnya ini penting itu sebagai pengetahuan saja yang ini. Itu kan Anda nanti pelajari, saya juga nggak akan ngajari satu-satu itu, ini apa, mutualisme itu apa, anarkisme itu, enggak. Anda pelajari sendiri ini. Anda ambil Nolan 1969, ada bukunya dia, dan beberapa jurnal merujuk dia. Anda bisa download ini, kalau nggak salah ini Spektrum Ideologi. Google aja, Spektrum Ideologi Nolan 1969, Anda akan ketemu ini. Saya nggak tahu sudah diupdate atau belum, tapi saat itu dia melihat dia misalnya fasismenya Mussolini Itali, dia melihat Trotsky di Rusia, dia melihat Stalin, kemudian dia muncul melihat panjang dan dia sudah melihat gimana Amerika, dan ketika Thatcher sama Reagan jadi satu presiden, satu perdana menteri Inggris, kelihatan banget kan, mulai muncul apa yang disebut dengan neoliberal dan lain-lain itu silahkan dipelajari sendiri. Yang saya mau sampaikan adalah gimana Anda sendiri ini sekarang menavigasi hidupmu itu ya, dengan keyakinanmu gitu kan, pondasimu atau cara pandangmu. Yang mahasiswa idealis, duitnya duit orang tua gitu kan, tapi terbatas gitu kan, jadi sok proletar gitu kan. Begitu digaji ya, terima gaji pertama mikir, wah aku sudah punya duit sendiri ini kan, geser. Ketika mahasiswa sosialis gitu kan, nah, lama-lama ujungnya kapitalis nanti ya. Apapun itu, dan menurut saya ini penting untuk Anda menyadari itu dan menyadari Anda bergerak itu. Karena Anda perlu menavigasi hidupmu kan. Menurut saya yang penting itu. Karena slide sebelum ini malah yang masuk tadi. Kalau kita bicara ideologi, harusnya kan urutannya begini. Tadi yang bilang pondasi tadi siapa? Pondasi ya Mas ya? Mas siapa tadi? Pondasi itu kan? Kalau bicara pondasi itu harusnya dibalik naik ideologi itu mesti terwujudkan, ternyatakan, maka perlu manifesto. Saya mungkin kalau Anda pernah ikut pelatihan kepemimpinan atau pelatihan itu mengatakan visi misi pribadi ya kan, itu manifesto. Ya kan, diajari biasanya gitu kan, manifesto. Setelah itu, oh kalau saya punya rencana strategi, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, sampai ke program. Ini kalau negara begini, ideologi yang benar. Tapi menurut saya ini bisa Anda lakukan untuk diri. Nah, saya mau pause dulu di sini. Pendapat Anda gimana? Silahkan berpendapat. Agak panjang boleh, komentar atau ada pertanyaan atau apa. Karena ini bukan kelas tentang ideologi. Kalau tentang ideologi tanya aja Joko itu. Ada banyak ide. Saya nggak akan menjelaskan bedanya ini apa enggak. Tapi saya mau melihat malah justru operasionalisasinya gimana ya ideologi ini. Dan pertanyaan tadi, masih relevan nggak untuk anak muda? Saya tadi ngobrol sama Pia sebelum mulai. Dia bilang, oh iya, ini Pak yang saya kerjakan ini begini, kalau nggak nanti saya bergeser ke sini. Dan saya menangkap, apakah ini soal kenyamanan ya? Jadi, kalau saya pas ini nyamannya begini, saya begini. Ini nyamannya begini, nyamannya ini begini. Tapi bisa nggak itu kemudian diterapkan ketika saya punya status atau saya punya pilihan? Anda ada kerja di NGO kan? NGO-mu apa?
Contoh yang di NGO siapa? NGO, Mbak? Apa NGO? Tentang apa? Pendidikan. Pendidikan. Tepatnya apa? Fokusnya? Kan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan punya fasilitas prestasi. Oke. Maunya berikan beasiswa. Oke? Kalau Anda punya sponsor perusahaan rokok, Anda terima nggak? Udah, konkret. Udah. Konkret banget kan? Idealisasinya pendidikan anak kurang mampu. Salah satu industri yang paling banyak duitnya sawit, batu bara, rokok. Jadi sponsor, Anda terima nggak? Yakin? Anda butuh duit loh. Karena misi kita kan pendidikan. Oke. Berarti Anda nggak terima dari sawit? Nggak yakin? Masih kurang yakin. Nah kan? Tambang terima nggak? Apa? Tambang? NU terima loh ya? Terima tambang ya? Teman-teman saya NU itu banyak sih, banyak banget. Nalar tuh NU semua ini. Nalar ini. Masih kurang yakin juga. Kurang yakin juga? Rokok udah pasti ditolak. See? So konkret ini. Ini NGO. Dan di pemerintah sama. Saya 7 tahun jadi eselon 1 di istana. Itu digempur itu. Pengusaha tambang lah, pengusaha inilah, semua. 7 tahun jadi eselon 1 di istana. Kalau ada orang iri pada jabatan saya mau bilang, ambillah jabatanku kalau kamu mau itu. Menjagain negara ini kan. Kalau kepala stafnya bilang, udah Thomas, yang realistis saja. Kalau Anda mengatakan realistis, artinya Anda mendeklar Anda powerless. Karena Anda melakukan sesuatu, bahkan ketika Anda tidak mau kan. Karena dia bilang tadi A sama B tadi. Jadi hati-hati pakai kata-kata realistis itu. Udahlah realistis saja, berarti Anda mendeklar memang saya kalah. Orang yang mengatakan ayo kita realistis, itu kalah. Karena dia powerless. Itu dalam filsafat kekuasaan begitu. Baca Foucault. Ada NGO lingkungan, dapat duit. Dia nggak sadar. Setelah itu dia tahu, ternyata yang memberi duit itu adalah perusahaan sawit. Saya nanya, loh Mas, selama ini kami nggak tahu. Oke, selama nggak tahu, ya kan boleh kan? Anda juga tidak dikatakan haram kan kalau nggak tahu kok. Tapi titik ketika kamu tahu, kamu potong nggak duitnya? Bukan kenikmatannya udah banyak kan? Dapat kantor, dapat mobil, dapatnya. Maka yang muncul, apakah pragmatisme? Pragmatisme itu, ya sudah apa yang ada. Kalau oportunis, bedanya pragmatis sama oportunis. Kalau oportunis, dia masih melihat peluang-peluang opportunity-nya. Tapi kalau pragmatis, itu benar-benar cek di depan mata. Dep, dep. Oportunis itu masih punya jarak sedikit. Di judul tadi, anak muda dan ideologi, mengapa kemudian saya mengiyakan topiknya itu? Karena saya jadi berpikir, apakah anak muda sekarang Anda yang kemudian malah terpapar dengan banyak hal? Ya kan, lihat teknologi, lihat Instagram, TikTok, macam-macam itu. Lebih ideologis atau lebih pragmatis ya? Itu loh pertanyaan saya sebenarnya. Ideologinya nggak usah slide berikutnya ini tadi. Ideologinya nggak usah ngambil ini kejauhan lah. Ya. Bahkan punya ide nggak? Atau ya, pragmatis aja lah. Depan mata ada, jalani aja. Joko ini banyak sekali memberikan pelatihan teman-teman mahasiswa waktu dia masih mahasiswa sampai sekarang di BEM itu kan. Dia anak MKB kan. Ajari dia. Wah itu ideolog itu anak ini. Sampai sekarang dia nggak mau kaya, dia nggak mau. Hati-hati kalau dia kaya ya. Dia menggerakkan orang-orang di Gunung Kidul, dia nggarap. Ini Joko itu, seorang ideolog gitu kan. Dan dia memberikan cerita itu. Saya bertanya-tanya, masih relevan nggak ya? Gitu loh, pertanyaan saya. Dan balik ke Anda, dalam pekerjaan Anda itu kan. Karena mungkin suatu saat Anda akan ketemu titik di mana idealisme Anda dibenturkan dengan kenyataan dan Anda mesti memilih.
Ini yang saya nggak ngomong di PK, saya nggak tahu siapa di PK berapa yang saya bicara. Di PK-mu saya bicara, di PK-mu saya bicara. Di PK siapa lagi yang saya bicara? Nggak ada kan? Di PK-mu saya bicara. Kamu PK berapa? 25. Ketika ada yang bertanya, kenapa saya mundur dari KSP? Ideologi itu. Ketika Pak Jokowi memutuskan KSP menjadi lebih politis, saya tahu. Bukan. Saya nggak bisa. Saya mundur. Kalau hanya untuk demi jabatan eselon 1A kan saya mau pertahankan toh. Mobil dinas, rumah dinas, semua fasilitas. Saya mikir, apa iya hidup saya hanya untuk ngejar mobil dinas, rumah dinas, ajudan, asuransi. Ya toh Mas, sampai eselon berapa sekarang? 3? 4, eselon 4. Mudah-mudahan Anda cepat jadi eselon 1. Dirjen EBTK itu teman saya, Mbak ini ya. Nah, itu sama-sama alami. Kami seangkatan. Jadi dia dulu di Ristek, deputi, saya di KSP, kemudian BRIN dia di non-job kan, karena perbedaan pandangan. Nah, itu orang idealis tuh. Oh iya, orang. Terus, kemudian saya bilang, Mbak, kemungkinan di ESDM ada bagus tuh, dan biar masuk. Baik, masuk. You will come across ini. Entah sekali, entah beberapa kali dalam hidup Anda, di mana titik di mana Anda terpaksa berpikir. Semua orang beda-beda. Momennya juga beda-beda kan. Tapi, ini kalau saya pribadi itu pengalaman saya. Saya nggak tahu apakah Anda akan mengalami hal seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi, balik. Orang muda, ideologi. Gimana Anda melihat ini? Oke, itu dari saya. Silakan, komentar. Atau pertanyaan atau nggak harus pertanyaan, belum tentu bertanya kan, komentar, pendapat, cerita, tanggapan, silahkan. Ya. Pakai mic karena direkam. Nanti kalau nggak mau bilang, saya tidak mau direkam, tapi direkam gitu kan. Iya. Nggak ada speakernya kok. Thank you banget Pak Yanuar, tadi sangat insightful tentang kalau misalkan B melakukan apa yang A mau, meskipun B nggak mau, itu artinya mereka kalah gitu. Tapi aku jadi less powerful. Ya, less powerful. A very good word choices. Aku jadi merefleksikan bagaimana aku menjadi B di berbagai macam pilihan hidup gitu. Terus, tapi menjadi B itu, aku memilih menjadi B dalam beberapa situasi karena itu yang incentivizing for me. Incentivizing? Okay. Ya, incentivizing for me. Dan bisa jadi saat itu aku tidak memilih menjadi A karena aku tidak memilih investing ke ide tentang A itu akan promising for me. Sehingga ya udah, atau aku juga nggak tahu gitu akhirnya bakal gimana, yang ada di depanku ini aja lah gitu. Ya. Yang di depanku ini aja lah ya. Iya gitu. Sehingga aku menjadi rethinking lagi, apakah menjadi B itu sepenuhnya buruk? Apakah menjadi B? Apakah menjadi B itu seburuk itu gitu? Karena bisa jadi, karena itu belum bisa dijawab olehku saat ini seenggaknya. Karena ujungnya A juga belum ketahuan kan gimana. Itu responsku aja sih, aku belum ada pertanyaan atau apapun. Thank you Kak. Very good reflection. Mas, banyak, silakan semua bicara. Terus itu Mbak. Ya. Terima kasih Mas Yanuar. Sebenarnya mungkin masih melanjutkan soal dikotomi A dan B tadi dalam bukan dikotomi, A dan B itu dua peranannya. Kalau kamu mengatakan mana yang lebih powerful, A lebih powerful daripada B ketika B melakukan apa yang dimaui A, bahkan ketika B tidak mau. Tidak harus dikotomi. Iya. Jadi kondisi relasi kuasa itu dalam beberapa kondisi saya kurang tahu ya, tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, saya sebenarnya cenderung orang yang keras dulu ketika di rumah pun gitu. Cenderung dalam beberapa tindakan sering diusir sama orang tua karena memang nggak tahu, mungkin jiwa muda yang agak sedikit terlalu overpower. Bahkan disuruh keluar, saya memilih untuk keluar cari kehidupan sendiri gitu. Ya singkat cerita sampai akhirnya bahkan di perkuliahan pun begitu, ketika ada silabus dipaparkan saya tidak sepakat dengan silabusnya, saya biasanya usul, saya declare di awal
bahkan saya siap untuk kemudian keluar dari kelas itu. Dan dalam beberapa kondisi ketika ya ada beberapa organisasi, sering ketika saya tidak berpendapat saya walk out, dan kemudian saya bertemu dengan beberapa orang yang hidupnya baik-baik saja, tetapi karena memang dia berusaha untuk mengikuti arus gitu, dan dia bilang bahwa rasanya melelahkan gitu menjadi orang yang terlalu idealis. Nah, dalam kondisi itu di titik ini mungkin ya, sehingga memunculkan satu apa ya, satu dilema kehidupan lah. Apakah memang hidup tuh pada akhirnya kita harus se-strict itu menjadi A dan B dalam setiap kondisi, atau sebenarnya kita bisa kapan-kapan kita milih A, kemudian kapan-kapan kita milih B gitu. Nah, hal itu yang mungkin sebenarnya memang belum bisa terjawab karena itu akan jadi sequel kehidupan. Dan mungkin itu apa cerita yang ingin saya sampaikan sih terkait dengan hal pilihan tadi. Jadi concernnya mungkin lebih terkait dengan melelahkan atau enggak, sehingga apa sih sebenarnya harga yang harus dibayar gitu. Melelahkan jadi idealis ya. Ya begitu mungkin. Mbak, silakan. Kalau saya sih, misalnya tadi ketika ditanya apa itu ideologi, boleh nggak saya misalnya bilang idealis tapi penuh toleransi gitu. Boleh, saya nggak mau. Jadi artinya saya ingin tetap jalan tapi kemudian bisa diterima, bisa tetap berjalan tanpa harus berbenturan gitu. Akhirnya untuk temanya kan karena saya pengajar, jadi saya temanya adalah pendidikan gitu, refleksinya. Dan ketika menjadi mahasiswa dengan menjadi pengajar itu ternyata menggeser cara saya melihat pendidikan. Gitu, apalagi ketika dosen dengan tugas tambahan itu sangat berbeda sekali gitu. Nah, akhirnya saya melihatnya ideologi itu seperti baterai. Jadi kalau misalnya akan ada masanya nanti barnya itu akan habis. Jadi yang dari full charge 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sebelum 1 atau sebelum 2 itu kita harus ancang-ancang untuk recharge lagi. Entah itu mungkin dengan sekolah, entah itu mungkin dengan postdoc, entah itu mungkin dengan seperti ini gitu. Nah, itu apakah itu sesuatu yang benar? Atau misalnya ada yang salah gitu. Terus apakah itu tidak seharusnya di full charge? Harusnya itu ada terus gitu. Gitu gimana? Menarik. Iya, terima ada kasih. tangan-tangan yang lain tadi, silahkan. Di belakang ada Mbak ini dulu tengah, Joko. Mbak tengah ini Joko. Nah, oke, setelah itu ke belakang. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sebenarnya waktu pembahasan tadi antara ideologi atau idealis dengan realistis itu saya agak kurang gimana ya Pak ya, kurang apa-apa. Iya, kurang setuju karena kalau misal saya dari desa, berangkat dari desa, kalau saya di lingkungan saya kuliah itu benar idealis pemenangnya, tapi saat kembali ke rumah realis yang menang. Iya, betul. realis yang menang. Betul, jadi betul. Kayak ada kesenjangan antara harapan dan realita kalau saya kembali ke rumah hidup bermasyarakat dan juga saat saya mengenyam pendidikan. Bahkan faktor apapun, bisa jadi saya sekolah tinggi juga bisa jadi faktor kekalahan, ataupun pas waktu saya entah itu berhubungan apapun, status dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ideologi di sini itu kalau buat khususnya kayak saya ini masih relevannya itu yang seperti apa harusnya gitu. Betul. Karena ya mengalami yang kalau saya sendiri nyamannya tentu saja di lingkungan yang berpendidikan. Tapi kan tentu saja tidak bisa memungkiri saya harus kembali lagi ke rumah juga. Gitu. Ya, monggo Mas. Ya, saya ingin memberikan perspektif dari tadi kan perspektifnya dari teman-teman sektor publik, pendidikan gitu ya, mahasiswa. Ini pengalaman saya 5 tahun di dunia bisnis. Ya. Boleh ke slide yang sebelumnya. Sebelumnya. Saya sebagai seorang konsultan IT, ternyata setelah lihat slide-nya Pak Yoner ini, saya melakukan ini tapi paling bawah. Jadi kita orang-orang teknis di komputer itu biasanya kan membuat sebuah algoritma atau membuat analisis data itu dalam level teknis. Tetapi bentuk rencana strategisnya ada yang ngatur di atasnya. Kita harus ikut cara menyajikan datanya sesuai dengan rencana strategis. Yang kalau saya refleksikan naik ke atas,
itu ternyata ideologi atau manifesto ekonominya atau manifesto organisasinya tuh bukan di-create oleh organisasi itu sendiri, tapi ada yang create lagi di atasnya. Ya, kita kalau di dunia konsultan IT itu selalu bekerja sama dengan konsultan manajemen yang dalam tanda kutip jualan ideologinya di atas. Yes. Gitu. Mereka tuh ternyata setelah ini saya sadar bahwa ternyata saya itu tuh mengimplementasikan jualan ideologi mereka, yang ideologi itu tuh bahkan mungkin tidak sesuai dengan ideologi kita, tapi kita harus manut karena mereka menggunakan algoritma ini lah. Menggunakan algoritma ini. Jadi saya sekarang semakin tersadarkan bahwa co-founder saya di Sadasa selalu bilang masalah sosial selalu mendahului masalah teknis. Jadi saya sebagai orang teknis mau coba bergerak ke atas ya, melihat apakah ideologi itu bisa kita dalam tanda kutip filter dulu menurut adat kebudayaan masing-masing. Boleh saya nambahin satu lagi? Boleh. Saya baru pulang dari Paris, Prancis 1 bulan yang lalu untuk nengok kampus, dan saya memang melihat di sana, saya 1 bulan di sana. Dan saya betul-betul melihat itu egalite, liberté, fraternité secara utuh dan nyata. Kebetulan saya punya tante di sana, kakaknya mama itu nikah sama orang sana. Dan dia ngomong kayak gini, Chris, kalau kamu sekolah terus kerja di Eropa, kamu nggak bakal kaya banget. Nggak bakal. Itu sudah termaktub dalam alam pikir orang Eropa. Dan implementasinya adalah semua sama rata sama rasa. Pajak orang kaya ya paling tinggi. Orang rumah-rumahnya tante saya, tetangganya, mau dimanapun itu sama aja. Fasilitas podo kabeh, kamar mandi podo kabeh, nggak ada bedanya. Jadi saya melihat refleksinya ini adalah, mari kita sama-sama buka mata, buka hati, dan ideologi paling banyak. Makasih. Ini kalau kamu tadi melihatnya ini di perusahaan kayak gini ya, negara ya, ideologi itu undang-undang dasar, manifesto politik itu RPJP atau GBHN, rencana strategis itu RPJMN, RKP tahunan program teknis. Bagi yang PNS. Tugasnya di Bappenas kan sekarang? Saya di Bappenas, kemarin kami nyiapin RPJP. Rencana ideologinya masih Pancasila. Di RPJP, menurutmu di mana ideologi itu diselewengkan? Diimplementasinya gimana? RPJP-nya mau ngomong apa, RPJMN-nya membiarkan perusahaan sawit masuk, atau kita ngomong transisi energi tapi tidak memungkinkan, PLN masih mematok cuma 20%, kamu bicara di situ. Net zero dikocok-kocok dari 2050 turun ke 2060, phasing out coal, geser semua. Situ. The devil is always in the detail. Masuk ke RKP tahunan makin ruwet lagi. Ketemu menteri yang nggak paham teknis. Anyway, kamu masih belum bicara, silahkan. Tadi kamu tunjuk jari. Iya, saya pengen bicara juga di sini. Iya, silahkan. Saya merasa pergumulan yang kita kamu ikut-ikutin saya. Saya bergumul. Pergumulan yang saya gumulkan ini sebenarnya juga pernah digumulkan oleh orang Jawa 1 abad yang lalu. Luar biasa. Raden Ngabehi Renggowarsito yang pada saat dia menulis Zaman Edan. Jika saya boleh dia benar-benar bergumul karena waktu itu. Nanti kalau kamu membaca di bahasa Indonesia kan ya, nggak semua ada orang Nias. Dia benar-benar bergumul karena dia adalah pujangga di Keraton Surakarta, dan dia kecewa sama keratonnya yang dia tuh harus tunduk pada kolonialisme di tengah banyak penderitaan yang ada di sana. Dan mungkin saya ingin recall ya, kita sedang menghadapi zaman gila. Suasana memang menjadi sulit. Langsung diterjemahkan ya. Ikut gila tidak tahan. Tetapi kalau tidak ikut melakukan, lenyaplah segala kemungkinan untuk mendapatkan. Maka kelaparan dan kesengsaraanlah jadinya. Untunglah sudah menjadi kehendak Allah. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, lebih beruntung orang yang sadar dan waspada. Lebih beruntung orang yang eling lan waspodo. Dan ini juga dengan kita sekarang berusaha untuk sadar dan waspada dengan eling dan waspodo ini, timbullah pertanyaan, apakah seabad yang lalu pergumulan yang dialami oleh Renggowarsito dengan pergumulan yang sekarang masih dalam konteks yang sama, atau yang memang sekarang kegilaan ini sudah menjadi gila yang gila-gila gitu, dengan
Iya, gila kuadrat gitu. Dengan ideologi yang benar-benar sudah tertundukkan dengan pragmatisme. Dan bagaimana sekarang kita anak muda, apakah menjadi pertanyaan kita untuk mengarungi arus kegilaan ini, kegilaan kuadrat ini, tidak dengan melawannya, benar-benar membawa arus balik, atau justru solusi yang kita bisa lakukan adalah untuk mengarunginya dengan turut berselancar di atasnya, dengan pasti punya ada idealisme yang kita bisa bawakan di dalam teknis-teknis yang lebih detail, begitu. Saya mungkin karena latar belakang pendidikan saya di hubungan internasional dan terbiasa melihat itu, lihat dari globalnya begitu ya. Dan lihat tentang tadi kan relevansi ideologi. Ketika lihat transformasi dari abad 20 ke abad 21, ini kan abad 20 kan kayak abad ideologi kan, apa pertarungan ideologi Amerika Serikat, Uni Soviet segala rupa. Dan ketika sekarang nggak ada ideologi yang pembanding atau penentang begitu, kita di internasional itu seperti kebingungan, mau ngikut tapi yang nggak mau nentang tapi yang nggak ada alternatifnya begitu. Kalaupun ada alternatifnya, Cina misalnya, saya kebetulan kemarin kuliah S2 di Itali, kampus yang punya Uni Eropa, jadi kayak Uni Eropa sendiri kebingungan itu mau kemana. Mereka declare kita mau strategic autonomy, tapi di saat yang sama nggak bisa juga kalau dengan strategic autonomy dia harus ngikutin Cina. Tapi di saat yang sama ada serangan dari Rusia, dan itu kan kayak apa, ada banyak hantaman yang membuat dia bingung mau ngapain. Dan tesis saya kemarin terkait dengan institusi transformasi institusi setelah krisis, tentang krisis Yunani, dan ya termasuk bertanya kepada orang yang pernah jadi menteri keuangan saat Yunani saat krisis begitu ya. Ya dia bilang saat itu ya kita nggak punya agensi apa-apa. Dia moneter dia nggak punya ininya kan, nggak punya kekuasaan moneter lagi karena semua sudah diambil sama Bank Sentral Eropa. Terus juga untuk menangani krisis akhirnya harus mengundang IMF. Sampai dia bilang we are not Indonesia. Dia sampai bilang begitu, Pak. Merasa IMF itu buat negara-negara berkembang yang nggak punya uang, mereka merasa masih punya itu, tapi akhirnya keadaan nggak memungkinkan. Dan itu kan ibaratnya kalau dalam pertarungan ideologi di abad 20 kemarin ya, mereka kalah dalam tanda kutip ya dengan ideologi liberal ala Amerika itu secara internasional. Dan itu kemudian saya refleksikan ke diri saya sendiri begitu ya. Di masa sekarang kita nggak seperti tidak punya pilihan alternatif untuk melihat dunia ini seperti apa. Yang itu kan turunannya dalam program teknis itu pilihan pekerjaan, pilihan hidup, apakah kita secara pilihan politik termasuk misalnya saat pemilu. Kenapa kemarin misalnya 2024 kok ketika pemilu kayak nggak ada diferensiasi antara satu partai dengan partai lain? Jawaban yang saya bisa pikirkan ketika melihat faktor internasionalnya juga seperti itu. Negara nggak punya pilihan apa-apa selain ikut dengan sistem yang ada. Meskipun semua orang juga tahu sistemnya bermasalah kok, tapi belum ada dobrakan untuk membongkar sistem yang ada atau menyajikan alternatif. Dan ketika alternatif itu datangnya misalnya dari Cina, ya yang saat ini sedang berkuasa, mereka nggak mau karena merasa akan terancam hegemoninya mereka lah. Dan itu kan seperti sampai turun ke saya pribadi ketika di kampus misalnya mengembangkan kurikulum atau yang lain sebagainya, sepertinya harus mengikuti yang ada, meskipun ya sambil sisip-sisipkan lah sedikit kritiknya apa begitu. Dan tapi itu kan tetap saja akan selalu menjadi pandangan alternatif begitu ya, alternatif perspektif terhadap dunia saat ini. Dan ya ini mungkin refleksi ya, lebih refleksi terhadap pengalaman saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, ini cukup banyak, ini berapa? 8, 9 orang menanggapi. Ada yang pernah nonton film lama ini? YouTube ada, malahan, nggak usah Netflix. Judulnya Animals Farm. Udah pernah nonton? Kalau belum, ya itu George Orwell. Kalau kalian belum, nontonlah Animals Farm. Jadi itu peternakan gitu ya.
Ya, jangan saya spoil di sini yang belum nonton. Itu kan kalian nontonlah. Menyenangkan film itu. Karena tadi Pia memulai dengan sesuatu yang menurut saya cukup mendasar dan kamu tanggapi sebenarnya tadi. Bicara tentang jadi B, kenapa enggak? Karena itu memberi saya insentif kok. Ketika sesuatu itu insentivasi, jadi memberi insentif buat saya, kamu merasa bahkan pilihan menjadi powerless pun bermanfaat. Ada istilah itu, complacent. Complacent itu adalah kamu ngikut. Nah, sambungan dari sini adalah teori hegemoni. Kalau A dan B tadi, B terpaksa melakukan yang dimaui A, bahkan ketika B tidak mau, hegemoni itu membuat B tidak merasa begitu. Bahkan B merasa ini pilihan, ngerti nggak? Dari kondisi tidak punya pilihan sebenarnya, dia terus merasa ini pilihan. Kebayang nggak? Saya di KSP maupun di Bappenasan, saya ngurusi perencanaan pembangunan. Dan kelihatan betul bagaimana lewat kerangka regulasi, pilihan-pilihan ideologis itu kemudian bergeser sampai ke kondisi complacent tadi. Contoh. Anda kemarin ngeliat nggak debat Menko PMK? Mereka yang jadi korban judi online terima bansos saja. Terus ada cerita kan, 80% pelaku judi online anak-anak. Baca? Mari. Loh, negara memberi dukungan atau bantuan ke orang miskin, masa salah? Nggak salah, toh? Nggak salah, toh? Pertanyaannya, mengapa kok fokusnya ke korban judi online, bukan menghajar judi online-nya? Itu loh pertanyaannya. Kebayang nggak? Ini kan cara berpikir ya. Karena kondisi yang paling subtle, kondisi yang paling canggih itu adalah ketika mereka yang sedang dikuasai itu tidak merasa dikuasai. Saya melakukan penelitian ini untuk media. Tahun 2011, saya menerbitkan 5 tulisan dalam bentuk 5 buku, bisa di-download karena Creative Commons. Jadi bukan saya copyright, tapi ada ISBN, Anda bisa download lewat CIPG ORID/publikasi. Saya nulis 5. 1, regulasi media. Yang kedua, industri media. Lalu media dan kelompok rentan. Lalu keragaman isi media. Kemudian spesifik tentang televisi. Menurutmu, kamu punya kebebasan nggak menentukan yang mau kamu lihat atau kamu tonton di TV, di radio, di koran? Punya kebebasan nggak kalian? Kalau saya nggak bilang gini, kamu pasti jawabnya punya tadi. Kan kanalnya banyak, pilihan TV-nya banyak. Ya. Di Indonesia itu, tahun 2011, yang saya teliti itu, ada 647 kanal media. Yang punya cuma 12 orang. Kebebasan itu ilusi. Yuk kira kamu bebas memilih yang kamu tonton. Enggak ada. Kebebasanmu di dalam kerangka itu. Di luar itu kamu nggak bisa. Maka muncul media-media baru, perlawanan kan? Yang membuat konten sendiri kayak gitu. Itu titik dari hegemoni yang paling canggih adalah ketika yang dikuasai itu tidak merasa dikuasai. Yang ada adalah society yang complacent. Saya tadi bilang kan, di perusahaanmu teknis ya, undang-undang.
Dulu zaman Pak Harto GBHN, sekarang RPJPN, RPJMN, RKP. Di setiap tahun, ketika dulu saya menjadi deputi kepala staf presiden ya, pemerintah itu punya sekitar 6.500 kegiatan setahun, cross KL 6.500. Tugas kami dulu di KSP adalah mengambil kegiatan yang sejalan dengan nawacita untuk langsung dimonitor oleh KSP. Karena saya dulu deputi pengendalian program prioritas kan. Tim saya itu nyisir, waktu 2014 itu 4.500. Tim saya itu nyisir 4.500 line kegiatan, baris. Satu-satu, ini masuk ke nawacita sini, kemudian kami kendalikan. KSP mengendalikan 100 dari 4.500 itu. Lainnya serahkan ke Bappenas, sebagian dari Sekap. Harusnya, kalau begini kan mencerminkan ideologi kan? Nyatanya enggak. Atau enggak selalu. Gimana kalian bisa menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika misalnya konsesi tambang seperti itu? Saya dulu menangani RAPS, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Ketika pembuatan kebijakan, itu kata-kata legalisasi dan redistribusi itu mestinya dan. Di tengah pembuatan kebijakan berubah menjadi atau. Lolos itu. Tanda tangani presiden jadi perpres untuk RAPS, selesai. Begitu mengatakannya atau, pemerintah mengejar kan, atau kan. Maka periode pertama Pak Jokowi yang selesai hanya, atau yang dikerjakan hanya legalisasi. Proteslah si Dewi Kartika dari koalisi, apa namanya itu? Pembaruan Agraria. Dia protes. Jokowi gagal, reforma agraria nol. Teriak masuk ke koran, Pak Jokowi manggil Pak Muldoko manggil saya. Kok bisa nol? Kan kita sudah sukses sekian juta hektar, sekian juta sertifikat, gitu kan? Nara, kamu ambil ini kucingnya ini, Nara. Nah, ini udah. Nah, itu, kan? Saya bilang, Pak, pemerintah melakukan legalisasi, tapi nggak ada redistribusi. Zaman periode pertama Pak Jokowi, redistribusi itu nol. Dari ideologi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masuk ke bawah. Sama mas, masalah kami di pemerintahan. Kalau saya boleh pakai kata-kata kami ya, meskipun saya bukan PNS dan bukan pejabat tersumpah lagi sekarang. Saya kan masih bantuin Bappenas tuh kan. Sama. Jadi itu menanggapi saja, belum Anda nggak harus setuju. Tapi sesuatu yang memberi insentif itu memang kalau bisa begitu, itu titik yang paling detail. Dan kalau penguasa bisa begitu, ya sukses berarti. Karena kamu nggak merasa dikuasai kan. Kamu merasa kamu punya pilihan bebas. Sama seperti pemilik media itu kan. Lu kan bebas kan, dia channelnya ada 12, ini ada begini. Kamu nggak mau nonton TV, boleh nonton media online. Isi beritanya sama sebenarnya itu. Sadar nggak kalian? Saya nggak tahu. Nah sekarang penelitian saya itu diteruskan oleh Helena Suisa, Melbourne, S3 dia mengkoreksi, bukan mengkoreksi, mengupdate jumlah medianya bertambah, pemiliknya nambah 13, tapi afiliasi politiknya cuma 3. Terus sekarang Sophie meneruskan, LPDP juga, di Goldsmith. Dia meneruskan mengenai munculnya media-media baru sebagai bentuk perlawanan, counter hegemoni. Nah, itu hanya untuk cerita ke Anda. Lalu, Mbak, tadi Anda bilang mengenai apa boleh ya, idealis tapi toleran gitu kan? Iya. Ideologis tapi toleran gitu. Iya, lalu apa untuk bisa bertahan itu dengan baterai 6 bulan itu? Iya. Tentu kalau yang kedua jawabannya apakah boleh, itu hak pribadi loh, boleh-boleh saja. Penting menjadi pendidik itu untuk menjelaskan. Tapi itu mengapa saya bertanya, apakah topik ideologi itu masih menarik sih untuk anak muda, itu loh pertanyaan saya. Jangan-jangan enggak ya? Kalau enggak, lantas mesti gimana? Kalau masih menarik, gimana caranya? Gimana? Saya nggak tahu kalian-kalian yang masih kuliah itu, masih menarik enggak? Anda masih mau nggak ngomong ideologi? Atau udah nggak? Yang jangan-jangan dibutuhkan anak muda sekarang adalah gimana caranya cepat lulus, cepat dapat pekerjaan, gitu kan? Jangan-jangan begitu gitu kan? Kalau boleh? Iya, boleh saja. Kalau boleh sharing, saya
asisten dosen di MKP di semester 1 mata kuliahnya National Ideology Pancasila. Dan itu memang benar. How do you teach Pancasila sekarang? Memang dosennya datang dari Fakultas Filsafat, yang dari Pusat Studi Pancasila. Tapi semua mahasiswa-mahasiswa yang saya temui, yang saya ajarin, itu memang menganggap Pancasila itu sebagai formalitas yang nggak berlalu saja. Dianggap sebagai pemenuhan kewajiban untuk mendapatkan nilai. Sebatas itu, yang itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan ya? Iya. Mengapa? Nggak tahu. Gimana yang lain? Aku juga termasuk yang cuma mengugur kewajiban. Hanya untuk ngugurin kewajiban kan? Ya. Setengah mati loh itu, dasar negara loh itu. Serius loh itu. Serius loh itu. Makanya, saya jadi bertanya kan, lalu gimana sih? Ada nggak sih role ideologi itu? Atau memang kita tuh pragmatis saja, mulai dari pembuat kebijakannya sampai ke bawah pragmatis semua? Sak menteri-menteri kabeh, sak presidennya, sak kabeh. Ternyata pragmatis kan? Elon Musk datang membawa Starlink, menteri mah duduk di belakangnya, foto, ingat nggak? Itu jujur ya, mengingatkan saya Kamdesu. Anda mungkin masih kecil, kalau saya nggak mengatakan belum lahir. Pak Harto tanda tangan Kamdesu itu begini. Di belakang Pak Harto. Kita itu betul-betul Elon Musk foto begini, di belakang itu menteri-menteri kan? Anda lihat ya foto itu beredar? Saya nggak ngerti. Terus kemarin kan, saya dihubungi oleh Asosiasi Pengusaha Tekstil, yang kebetulan teman saya. Karena kemarin pemerintah mengatakan akan membuka keran investasi Cina di bidang tekstil. Padahal pengusaha tekstil di Indonesia sedang kelaparan. Contoh. Apakah memang benar ideologi itu? Nggak usah ngomong lah, di tengah negara aja kayak gitu. Saya nggak ngerti loh ya. Saya nggak ngerti. Saya bertanya, makanya, oke ini menarik ini untuk diobrolin. Anda sendiri gimana? Menggugurkan kewajiban ngaku ya. Dan menurut saya, banyak yang kayak gitu. Nara, waktu kamu dulu belajar PPKN, kamu diajarin Pancasila nggak sama guru? Sama Mbak Bu Rosa atau siapa yang ngajarin? PPKN? Anaknya? Sama Bu Rosa. Pancasila anak-anak SMA sekarang? Belum tentu dihafal. Makanya ini serius loh, ini saya bertanya ini. Karena katanya kita mau jadi negara maju kan? Serius ini. Ini hal mendasar ini. Kalau kamu di Perancis, Mas, atau dulu saya di Inggris, sosialisnya itu terasa. Terasa betul. Di koran ada sendiri-sendiri. Gaji saya dulu lumayan gede, pajak saya 33%. Saya sakit hati itu, saya setiap tanggal bulan April, tanggal 1 itu terima P45 namanya. P45 itu adalah surat dari kantor pajak. Ini pajak yang kami potong dari Anda. Itu puluhan ribu pound sterling itu. Jadi yang membedakan orang apa? Ya bedanya dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Nggak ada di sana rumah magrong-magrong kayak di Pondok Indah itu nggak ada. Kecuali rumah raja. Itu, nah kita mau jadi negara kayak apa ya? Itu saya agak concern lihat ini itu ke depan sih. Atau kalau jadi negara pragmatis terus ya kita emang akan bertahan hidup sih kita. Tapi ya nggak tahu jadi apa. Anyway, silahkan. Yo, nggak apa-apa ya, gimana? Apa ya? Aku mengakui kalau aku termasuk mahasiswa yang saya senang ngambil mata kuliah masih ini gitu, karena susah untuk dibayangkan sebenarnya. Bingung lah bayangin Pancasila? Iya. Kayak bukan. Iya. Karena dia dari 5 kalimatnya tuh, oke, mungkin bisa lah kita mengimajinasikan itu dengan apa ya? Ya dengan imajinasi yang kita dapatkan di tempat lain. Oh, bukan biar maksudnya. Iya, satu aku susah membayangkannya. Karena yang kulihat gak kayak gitu. Atau kalau misalnya aku mau lihat itu mungkin di film gitu, atau di Ghibli gitu kan. Di film? Iya gitu, jadi seakan-akan jika kalau misalkan aku ikut serius Pancasila itu kok kayaknya begitu keluar kelas juga, iya toh juga gini-gini doang gitu, nggak ada yang kayak kembali lagi kayak yang A tadi sih. Kalau misalkan aku serius, andai kata A tuh Pancasila gitu kan, andai kata aku investasi terhadap ideologi Pancasila ini, emang
banyak yang gotong royong untuk itu. Emang aku nggak sendirian, jadi ya udah ngapain, pun juga rasanya sendirian gitu kan. Gitu. Mana yang lain? Boleh. Saya Mas Sigit. Mas Sigit. Gimana Mas Sigit? Mungkin ini sedikit kaitannya dengan apa, saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan pada saat PK waktu itu. Jadi saya sekolah ini mungkin memberikan sedikit ruang pada ideologi saya. Ketika kejenuhan di tempat kerja bertahun-tahun, yang Bapak pernah bilang waktu itu self-serving interest. Di mana saya bawain tas Pak Dirjen, saya bawain tas Pak Direktur, Kasubdit dan seterusnya gitu. Anda masih ingat Pak itu? Masih ingat Pak ya. PK berapa sampean Mas? PK 225 Pak, sama 225. Pak Zuleika. Oh ya, sekarang ya. Jadi kalau Anda seperti itu nanti kita jangan kenal, Bapak bilang seperti itu gitu. Jadi itu selalu terngiang dengan ingatan saya, oh ternyata apa yang Pak Yanuar sampaikan itu 1000% benar. Apa yang saya alami sama kurang lebih 12 tahun gitu. Dan bagaimana kita memberi ruang sedikit kepada hati kita, mungkin ideologi lah dalam skala kecil ya. Memberikan keluar dari zona nyaman, menurut saya itu salah satu cara untuk memberikan ruang sedikit kepada ideologi kita, seperti itu. Itu betul itu. Dalam masih gitu betul. Jadi ngecas baterai itu, kalau studi lanjut itu salah satu kemewahan yang nggak kayak dapat itu kan. Itu kan. Tapi ya karena Anda dosen kan? Baca essay terakhir nggak? Dosen dikti. Surat edaran terakhir mengenai bahwa kalau mau menjadi profesor harus tahu pohon ilmunya, cabang ilmunya, ranting ilmunya. Anda B. Bahkan ketika Anda tidak mau, Anda terpaksa melakukan. Di kampus yang baik diberi insentif. Jadi, wah saya kerjakan ini, kenapa? Kalau saya kerja ini saya dapat bisnis ini 10 juta, ini Mas sudah. Jadi kata dia. Beberapa kampus, Mbak. Sanata Dharma, Jogja, Atma Jaya, Jakarta, Paramadina. Anda masuk ke jurnal Sinta atau syukur-syukur yang Scopus itu, yang harusnya Anda nggak perlu lakukan itu, diberi insentif. Jadi bahkan menjadi B itu incentivizing. Anyway, so kamu namanya apa tadi? Nah. Ya, terima kasih. Saya menambahkan teman-teman. Tadi menarik yang disampaikan bahwa entah dalam bentuk isme apapun itu ketika dipahami sebagai formalitas misalkan Pancasila dan sebagainya. Tapi kalau dari perspektif saya sebenarnya saya memaknai ideologi itu justru bukan dari doktrin buku atau kuliah gitu. Kalau saya merefleksi kenapa saya memilih akhirnya ideologi A ketimbang B, paling tidak karena 3 hal gitu. Secara historis itu. Saya akan menyepakati bahwa kesejahteraan bersama itu sebagai manifesto gitu. Karena secara historis saya lahir dari anak petani yang tidak punya tanah gitu. Di desa di Gunung Kidul. Dan itu yang saya hidup puluhan tahun di situ dan saya memahami. Saya dulu bertanya ketika SD. Kenapa petani-petani desa saya berangkat jam 5 subuh tapi pulang jam 5 sore, derajat sosial ekonominya tetap di situ saja gitu. Sedangkan ada orang yang bekerja, birokrat di desa, yang dia tidak bekerja, tapi desa bisa memiliki banyak lahan gitu. Nah, ketika SD saya merasakan itu sebagai anak petani, karena saya harus ke sawah membantu orang tua saya. Nah, ketika saya masuk ke kuliah, saya kemudian memahami berbagai isme-isme itu ya. Dan itu yang menjawab kemudian pemaknaan atas ideologi itu sangat membantu ketika kita punya pengalaman historis menurut saya. Misal pun Anda dari keluarga mapan, setidaknya ada keterlibatan. Karena saya kira segala isme itu tidak akan punya nilai atau bermakna ketika kita tidak punya empati. Dan empati itu ketika kita terlibat dalam realitas itu.
Betul. Ya, saya belajar ideologi kemudian dari historis ke teoritisnya. Nah, itu yang kemudian mendorong saya. Dulu saya lulus dari UGM dianggap nakal bagi jurusan saya karena saya menggunakan perspektif ekonomi politik untuk melihat kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Saya menemukan ada pergeseran dari kebijakan pendidikan tinggi yang itu adalah barang publik dan negara harus hadir bergeser ke model pasar itu. Karena kontribusi APBN-nya itu menurun, tapi uang kuliah tunggal semakin naik gitu kan. Karena itu turunan karena manifesto politiknya pendidikan itu bukan untuk semua, tapi menjadi hal yang bisa diakses dengan harga, yaitu uang kuliah. Nah, fase ketiga kemudian saya merefleksi ideologi itu dari komparasi atau pengalaman praktis. 2018 lalu saya dapat short program fellowship ke Jerman. Saya hampir mirip dengan cerita di Perancis tadi. Ketika saya waktu itu menyusun skripsi, saya menemukan negara semakin melepas dalam layanan pendidikan. Justru di Jerman sampai sarjana itu gratis itu. Dan ketika saya tanya, kenapa Anda punya kebijakan ini? Karena ini dulu diperjuangkan oleh Partai Sosialis Demokratik, Sosdem, sejak tahun 1976-an. Dan pendidikan publik gratis itu baru direalisasikan di semua negara bagian di Jerman itu baru 2014 kan. Nah, saya kemudian menemukan titik temu relasi ya ideologi itu punya implikasi manifesto politik, rencana strategis dan program teknis. Dari tadi pengalaman realitas historis yang saya lalui ditajamkan secara teoritis ketika saya mengenyam pendidikan, dan kita perlu bersyukur itu dan menguatkan karena alternatif di tempat lain itu banyak. Atau jangan-jangan kita merasa tidak punya praktik empiris, jangan-jangan memang negara ini itu menciptakan kehidupan yang memang menutup orang untuk mengalami deideologisasi gitu, atau depolitisasi. Kita tidak pernah menanyakan why, kenapa ketika ada value ini dia punya implikasi terhadap keseharian kita. Nah, saya mungkin menambahkan itu. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih, Joko. Tadi silakan, Mas. Saya juga punya pengalaman yang sama. Kemarin kan Presiden Macron itu dia melakukan disolusi parlemen kan. Wah, karena Rassemblement National itu menang ekstrem kanan, terus Macron ya istilahnya betting, judi juga itu sebenarnya kan, apakah dia menang atau enggak besok di pemilihan-pemilihan. Tapi apa yang dibilang Macron itu mengacu sama ideologi. Dia bilang kalau ekstrem kanan itu menguasai Eropa, maka nilai-nilai Perancis kita, liberté, fraternité, égalité kita akan runtuh. Jadi yang membuat kebijakan ada dasar ideologinya yang tiga diperjuangkan itu. Dan itu juga sama ketika saya melihat pendidikan di Perancis yang harganya murah, bahkan gratis juga. Mereka juga bilang, kenapa pemerintah kasih pendidikan gratis? Nggak hanya untuk orang Perancis, orang Eropa, bahkan orang dari luar Perancis atau luar Eropa, karena ada prinsip egalite tadi itu yang dipakai sebagai ideologi mereka. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya adalah apakah negara kita Indonesia harus melewati masa-masa seperti di Perancis, Republik 1, 2, 3, 4, 5 baru kita punya kesadaran liberté, égalité, fraternité. Itu yang pertama. Tapi saya mau mengaji yang kedua, ya kalau saya berpikir terlalu besar seperti itu mungkin dampaknya belum banyak, tapi saya ingin berbagi pengalaman di tempat kerja ya, untuk mempercepat itu terjadi. Biasanya kalau di kantor saya tidak pernah memberikan teman-teman itu instruksi teknis, tapi saya kasih waktu meeting, saya nggak buat rancangan meetingnya apa, kamu punya pendapat apa, saya gilir satu-satu, terus habis itu saya tanya justifikasi kamu berpendapat apa, supaya punya algoritma nalar ideologi, berpendapat secara teknis, ideologi yang pegang apa, punya solusi teknis ini ideologinya apa. Itu refleksi saya dan pengalaman saya. Terima kasih. Tadi bicara Mas. Terima kasih juga. Tadi saya ikut terpikirkan dengan yang pertanyaan dari Pak Yanuar gitu ya. Kenapa kok kita kayak mau aja tunduk dengan hegemoni gitu kan ya, dengan apa yang terjadi. Beberapa waktu kemarin saya juga punya pertanyaan,
terkait dengan, kan selama ini kalau di teori ekonomi politik demokrasi kan dibilang ketika ekonomi tumbuh, kelas menengah naik, maka nanti akan demand terhadap demokratisasi, kan begitu kan ya. Kemudian saya lihat, kok di Indonesia sekarang nggak begitu ya? Mungkin 98 begitu, tapi sekarang kok nggak begitu ya? Terus sampai saya nemu satu buku yang menarik, judulnya Autocratic Middle Class. Dia ngebantah teori itu dengan mempertanyakan kenapa teori itu tidak mempertanyakan peran negara dalam pembangunan. Ketika peran negara dalam pembangunan itu terlalu besar, terciptalah ketergantungan warga negara terhadap negara, sehingga warga negara takut jika rezimnya berubah melalui proses demokrasi. Akhirnya warga negara akan lebih memilih untuk sistem yang otokratik aja. Dan di saat yang sama negara pun, ya rezim yang berkuasa pun inginnya terus berlanjut kan, sehingga dia merasa ya sudah dia buat sistem bagaimana warga negara menjadi lebih bergantung pada negara ketimbang pada pasar misalnya. Jadi dia mempertanyakan teori itu mungkin benar ketika pertumbuhan itu didorong oleh pasar, tapi dengan dia pakai studi kasus di negara-negara ex-Uni Soviet dengan ex-ex Eropa Timur. Ketika Uni Soviet runtuh, demokratisasi, ekonomi tumbuh, tapi sekarang mereka balik lagi ke otoriter kan. Jawabannya adalah ya karena misalnya warga negara lebih banyak bekerja di sektor antara jadi pegawai pemerintah atau badan usaha milik pemerintah. Sehingga kalau ketika mereka naik kelas ke middle class, mereka takut kalau misalkan rezimnya berganti, ya mereka nggak bisa mempertahankan status middle class itu, sementara mereka dapat insentif yang tadi Pak Yanuar bilang. Karena insentif kan kalau dalam teori behavioralist dia membentuk pilihan kan, membentuk perilaku masyarakat yang tercermin misalnya dalam pilihan-pilihan politiknya. Nah itu sepertinya bisa jadi salah satu sumbang ide untuk pertanyaan kenapa kita mau manut-manut aja, ternyata ya ini kayak hubungan timbal balik begitu kan, dari negara dari yang berkuasa inginnya lanjut, yang kita pun ya inginnya dapat insentif itu tadi, sehingga ya terus seperti lingkaran setan begitu kan, situ aja lagi, dan akhirnya ya it works. Tapi ya kalau secara ideologis yang tadi misalnya ideologinya itu adalah negara terus demokratis, ya ini kekalahan demokratis gitu kurang lebih. Menarik. Ada lagi silakan yang belum bicara mau berkomentar. Jadi hening, topiknya berat. Ya, silakan. Ya Mas. Lanjut. Dari tadi berbicara negara, jadi saya penasaran sebenarnya kalau refleksi 5 tahun atau ketika Mas Yanuar di pemerintahan gitu, yang ada di pemerintahan saat ini gitu, ya mungkin presidennya gitu, sebenarnya belajar ideologi, paham ideologi kah untuk sampai pada, atau sebenarnya ya larinya ke pragmatis tadi gitu. Karena saya nggak tahu kenapa kayak agak bingung gitu ketika mencoba untuk belajar soal public policy dengan melihat realitas gitu. Jadi suka terlepas sebenarnya tuh apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini tuh benar-benar menjalankan apa yang seharusnya, atau sebenarnya ya tadi mengejar gitu. Sedangkan ya anak muda hari ini juga kita kadang kan nggak selalu learning by doing gitu, kita juga lihat contoh dan seterusnya gitu, dan itu membuat kita kayak, ya saya pribadi gitu merasa ada keterlepasan diri gitu antara proses belajar saya dengan realitas yang harus saya hadapi gitu. Dan ya mungkin istilah yang sering kita lihat, jadi sering merasa terasing gitu dengan diri sendiri gitu dalam kondisi bernegara di Indonesia ini gitu. Mungkin itu Mas Yana. Ya. Oke. Gini. Ya ini memang justru kita mau ngobrol lebih panjang karena tidak topik yang biasa-biasa saja kan. Ada nggak yang sudah pernah membaca dokumen Indonesia 2045 itu? Indonesia Emas itu. Ada yang sudah membaca belum? Belum. Kalau Anda online, coba Anda masuk ke indonesia2045.go.id. Ada 4 pilar itu. Ya. Itu adalah manifesto politik. Nah,
Itu bukan ideologi, itu manifesto politik. Indonesia 2045.go.id. Coba Anda buka di HP-mu. Bisa buka, ya? Nah, itu adalah manifesto politik. Kalau Anda lihat itu, Anda bisa nggak mengira-ira ideologinya? Entah lewat spektrumnya siapa tadi? Nolan tadi, atau bahkan Pancasila gitu. Anda bisa lihat nggak? Developmentalis. Ya kan? Coba, makanya itu jangan sekarang diomongin, sekarang itu nanti renungan Anda, lama itu. Maka kita bikinnya juga lama kok. Itu kan? Coba Anda lihat. Lalu dari kacamatamu, sebagai pendidik, Mbak, atau Anda sebagai aktivis NGO, atau Anda sebagai PNS, atau Anda sebagai orang swasta, kan hidup di Indonesia juga. Do you think it accommodates your interest? Ya kan? Nah, tuh, itu proses itu ya. Dokumen SETIS sekarang ini sedang dibahas di DPR. Saya nggak tahu DPR ngubah di mana. Dalam 2 bulan atau 3 bulan itu akan disahkan jadi undang-undang. Harus dirujuk oleh Prabowo di RPJMN yang akan datang. Slide sebelumnya ini. Agar ada rencana strategis 5 tahun. Rencana strategisnya belum muncul sekarang. Tapi kalau Anda mau melihat, rencana strategisnya adalah astacitanya Pak Prabowo. Anda Google. Nah, itu dokumen itu. Astacita Pak Prabowo itu akan jadi rencana strategis. Anda cek. Sesuai dengan ideologi nggak? Oh, masih begini-begini. Nanti Anda lihat RKP. Rencana kerja pemerintah. Baik sampai di daerah. Kalau mau melihat ya, urutannya begitu. Urutannya. Nggak untuk sekarang, nggak akan selesai itu PR-mu. Terutama teman-teman yang bekerja di ambil S2, S3 politik, pemerintahan, ini menjadi topik yang, salah satu topik yang menarik. Contoh, orang-orang lingkungan melihat bahwa yang ada di dokumen itu terlalu coklat, kurang hijau. Misalnya, orang-orang di tata kelola melihat pilar governance-nya terlalu lemah. Itu sangat driven by economic, misalnya kayak gitu. Anak-anak muda protesnya adalah, kok kami nggak dilibatkan dalam penyusunan ini? Datang itu, menyerbu dalam tanda petik ke Bappenas. Kok nggak dilibatkan anak muda dalam penyusunan ini? Ini kayaknya masa depannya yang membuat orang tua. Kan nanti kami yang hidupi kami. Nah, udah. Karena nggak ada, nggak kelihatan di situ. Budayawan protes. Kok budaya miskin sekali dikonsepkan di situ hanya sebagai karya seni. Nah. Oh, banyak itu protesnya itu. Saya tidak membanggakan loh ya, saya bilang itu banyak Indonesia Emas yang dikonsepkan oleh pemerintah. Budayawan punya ideologi loh ya. Ahli lingkungan atau mereka environmentalis punya ideologi. Kalian pendidik punya ideologi loh ya. Atau punya setidaknya idealisme, kalau nggak ngomong ideologi. Mungkin Indonesia memang terlalu luas dan terlalu banyak ya, terlalu gede untuk sebuah isme seperti yang kamu hidupi nanti di Perancis misalnya. Atau saya waktu itu dulu di Inggris. Atau kamu di Italia. Dulu di mana Mas di Italia? Di Florence. Florence. Itu mungkin terlalu gede Indonesia. Spektrumnya terlalu luas mungkin. Sehingga nggak ada satu isme yang bisa mengikat. Kecuali isme yang tadi disebut agak bukan-bukan itu kan. Kapitalis bukan, sosialis bukan, negara agama bukan, negara sekuler bukan. Lalu negara apa? Ya bukan-bukan itu. Karena bukan semua ya kan? Kita kapitalis nggak? Nggak. Sosialis nggak? Nggak juga. Kita negara agama nggak? Nggak. Sekuler nggak? Nggak juga. Ya sudah, you define apa itu Indonesia. Ya tadi, outliers negara yang bukan-bukan tadi kan. Maksud saya yang saya mau ngomong adalah search of ideology itu belum beres. Maksud saya ya, yang dirumuskan oleh Bung Karno Pancasila. Kan saya tujuan saya ke sana. Kemarin saya ke ND. Saya mencoba
oh ini toh tempat Soekarno diasingkan. Saya datang ke rumah pengasingan, saya udah 3 kali ke sana, tapi setiap kali ke sana memang menarik. Saya ke rumah pengasingannya Soekarno, saya ke sana, oh ini rumahnya, dia diasingkan di situ. Terus ada orang yang percaya bahwa kalau kamu cuci muka di sumurnya di mana Bung Karno mandi itu, kamu akan bolak-balik. Nyata saya sudah 3 kali juga ke sana kan. Saya kemarin cuci muka lagi ke sana, itu kan. Saya di sana. Terus jangan membayangkan seperti di Jawa lah pokoknya. Di ND itu seperti itu. Terus datang saya ke pohon sukun itu. Pohonnya yang asli kan sudah tumbang, ditanam ulang. Di pohon di mana Soekarno merenung sampai dia mengkonsepkan Pancasila itu. Mikir juga ya, maksud saya bukan karena romantisme tidak, tapi saya mikir, iya ya, ini Pancasila itu memang sekarang ini diakui sebagai state ideology, dan menurut saya, it's good as state ideology. Dan kalau kita lihat di, melihat di spektrum ini, sangat jelas Pancasila itu jelas bukan kanan. Dia mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu udah pasti di sebelah kiri. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah sila keempat, ya kan, permusyawaratan dalam perwakilan, itu adalah demokrasi. Jadi itu posisi Pancasila itu di sosial demokratisme itu Pancasila. Pertanyaannya adalah ideologi itu yang menurut saya dengan seluruh rentang Indonesia itu that's good gitu ya, bahwa Soekarno merumuskan itu bagi saya luar biasa menurut saya. Dijalanin nggak itu kan? Itu pertanyaan itu kan? Nggak usah dihafalin deh, tapi dijalanin nggak? UUD 45 itu pembukaannya itu sangat sosialis itu, kalau Anda baca. Sangat itu. Makanya saya jadi mikir, ini tercermin dalam RPJP nggak ya? Bagi yang LPDP, ada beberapa orang LPDP di sini kan. LPDP itu regulernya itu memang untuk excellence. Ada yang protes kan, kenapa LPDP memberi beasiswa untuk orang kaya? Karena yang kita cari bukan memberi beasiswa untuk orang miskin. Itu biar diusul oleh Kemsos sama Kemendikbud. LPDP itu mencari excellence. Chevening, Aminef, itu nggak mencari orang miskin, mencari orang pinter. Bilalah orang pinternya anak orang kaya, kagak masalah. Cara mereka maju. Ideologi tentang progres itu begitu. LPDP itu begitu, program regulernya. Tapi terus kemudian kan, negaranya negara Pancasila kan? Maka ketika kepengurusan berikutnya setelah LPDP dirombak itu ada program afirmasi. Afirmasinya sak daya itu macam-macam itu, keluarga prasejahtera, daerah tertinggal, Papua dan lain. Dari itu ada program targeted kan? Ulama perempuan, TNI, Polri, ASN, kagak tahu udah apa lagi. Baru yang reguler itu pun cuma ada PTUD sama regulermu toh, jadi yang minoritas sekarang. Nah, itu menurut saya, apakah saya misal enggak betul itu LPDP begitu? Karena ini kan contoh, mestinya kebijakan pemerintahan ya kalau kita mengaku Pancasila dalam bahasa internasional, Pancasila itu adalah sosial demokrat. Ya, we have to act begitu. Slide sebelumnya tadi ini. Saya cuma punya 2 slide ini kok. Ini aja. Mau nggak mau, ya kan? Ini aja nggak beres, nggak selesai kita bahas toh. Jadi, nah, kalau tadi bertanya, siapa tadi bertanya tadi? 5 tahun saya di pemerintahan kan? Ideologi sebagai sebuah landasan atau pijakan di pemerintah ya. Saya merasa 5 tahunnya Pak Jokowi yang pertama itu lumayan dijalankan loh. Menghapus subsidi pupuk di pabrik pupuk. Benar menurut saya itu. Benar itu. Karena kalau subsidi pupuknya kamu berikan ke pabrik pupuk, harga pupuk kan turun kan? Tapi kesenjangan petani kan tetap. Yang kaya ya tetap beli pupuk lebih banyak, malah kesempatan, wah murah, diborong habis. Yang miskin tetap sedikit. Tapi kalau subsidi pupuk itu dicabut dari pabrik pupuk, diberikan ke petani, yang miskin dapat paling banyak, petani kecil ya dapat paling banyak, petani menengah dapat lebih sedikit, petani gede nggak dapat, itu fair kan? Itu Pancasila. Periode pertama kayak gitu.
Yang sekarang kita kerjakan mestinya adalah reformasi subsidi. Harusnya. Harga aqua lebih mahal daripada harga bensin, itu masuk akal nggak? Anda merasa harga bensin murah karena subsidi. Mestinya nggak, itu direform itu, subsidi energi itu. Agar kita ngerti. Kalau nggak direform, ya kita kan kayak gini, nggak akan gerak itu. Energi terbarukan itu nggak akan gerak. Karena kita merasa energi fosil itu paling murah. Gitu. Padahal kita dibeliting gitu kan. Turun terus. Contoh. Dulu duit diberikan, cash transfer. Nggak, sekarang pakai BPNT, bantuan pangan non tunai, ya kan? Mencoba KIS, mencoba KIP. KIP itu kan sangat sosialis itu. Kamu sekolah negeri, gratis. Dah, titik. Loh kok saya masih bayar pasti sekolah swasta itu? Lu swasta kok bayar? Lah iya dimanapun yang swasta yang bayar, gitu aja. Kalau ada orang yang komplain ke saya kayak gitu, lupa ini kamu sekolahmu di mana? Swasta, ya udah. Kalau kamu mau gratis ke negeri, udah. Di Inggris begitu. Yang kalau Anda masuk ke public school, free. Anda masuk ke grammar school, swasta, bayar. Itu kita mau ngejar ini nggak? Contoh kebijakan kita punya BPJS, ya kan? Kalau apakah itu baik atau buruk? Menurut saya baik. Apakah itu ideal? Belum. Mengapa nggak ideal? Karena masih ada kelas. BPJS itu harusnya mau kaya mau miskin itu hak warga negara. Satu kelas. Kalau you mau masuk rumah sakit pindah kelas, you top up. Jadi nggak kayak sekarang ini kan? Ada yang bayar, ada yang enggak, ada yang kayak gitu. Enggak, semua warga negara. Katanya universal health coverage. Kan gitu. Dulu di Inggris, atau kamu nanti besok di Perancis, atau kamu di Italia, kamu ngalamin itu. Semua sama. NHS. Dah, semua. Wah, saya nggak mau ngantri lama, saya nggak mau gini-gini. Naik kelas sih, bayar sendiri. Anda pasti bertanya, orang kaya kok dapat dukungan bantuan sosial, atau orang kaya kok dapat NHS? Iya, karena mereka dipajekin, dan lebih mahal. Saya bayar 33%. Tapi saya tahu, anak saya, si Nara sama kakaknya, lahir di sana, 0. Dari periksa kandungan sampai dia umur 18, kalau tinggal di Inggris, saya nggak akan ngeluarin biaya. Saya tahu bahwa bis, kalau saya nunggu bis itu akan datang. Selambat-lambatnya terlambat 3 menit. Saya tahu listrik tidak akan mati. Saya tahu air akan jalan, gas akan jalan, sampah saya pasti diambil setiap hari Rabu. Saya tahu. Jadi 33% pajak saya dipotong oleh negara. Meskipun bagi orang Indonesia, misuh-misuh itu kan. Kalau gaji saya 70.000 pound sterling, 33%-nya berapa? 20.000, itu berapa juta itu? Itu pajak yang saya bayar setiap tahun ke pemerintah Inggris. Miso-miso kan? Tapi saya hidup di sana dan nggak bisa kaya kan? Nggak bisa kaya. Kalau kamu ambil kredit rumah di sana, kredit rumah paling singkat 20 tahun. Tidak ada orang cash beli rumah. Kredit. Terus nanti umurmu 65 tahun lunas rumah itu. Kamu hidup tinggal 5 tahun lagi. Setelah itu mati udah. Serius. Jadi kalau kamu kerja di sana, kalau kamu nanti mikir-mikir pindah, jadi saya tuh digoblok-goblokin ketika saya pindah Indonesia kan. Karena saya udah kerja di Inggris. Saya udah 12 tahun di sana, saya sudah permanent resident di sana. Sudah punya karir, tenured lagi. Pulang ke Indonesia, kegoblokannya adalah goblok kamu. Kedua, ya saya nggak punya duit. Artinya karena nggak bisa kaya kan. Tapi karena kita orang Indonesia kan selalu canggih ya. Saya punya aja tabungan tuh kan, mereka bisa pulang gitu kan. Tapi ya gitu, orang di sana. Tapi saya rela kan bayar pajak. Karena saya tahu, apa nggak ada korupsi? Ada, tapi korupsinya relatif, minor kan? Saya ngerti itu balik ke saya dalam bentuk layanan publik yang bisa diandalkan. Jadi dipotong 33%, potong aja. Itu ideologi itu, negara dan ideologi itu. Nah, kekhawatiran saya adalah kalau negara kita kemudian jadi pragmatis, itu loh. Inggris itu sosdem, Inggris itu sama kayak Indonesia harusnya loh ya. Garis bawah itu harusnya tebal, miring, underline, serius. Makanya saya bilang kan,
Kalau bisa LPDP sekolah di luar daerahmu, yang kamu di luar Jawa, masuk pindah ke Jawa atau kemana, agar terbuka kan, mainnya agar jauh, agar punya imajinasi. Bisa keluar negeri, keluar. Nah, ideologi. Balik soal ideologi. Ini PK yang mungkin agak depressing ini. Udah 7 kali kata saya bikin PK ini. Apa? Pojok kebijakan ini. Ini mungkin yang paling depressing ini. Kemarin saya kira depressing yang PK6. Karena PK6 itu tentang transisi pemerintahan. Toh? Ini ternyata malah optimis. Wah, kita begini nanti, jangan Pak Prabowo ke depan, gini-gini. Ternyata malah wah, teman-teman optimis itu pulang dari PK6 itu. Ini PK7 depressing ini, ngomong ideologi ini. Baru sadar ternyata saya pragmatis selama ini, agak punya ideologi. Jangan-jangan memang saya tunduk saja itu kan. Saya kira saya bebas, ternyata saya nggak bebas itu. Untuk individu ya, untuk Anda ya. Anda mau jadi dosen, misalnya jadi dosen atau jadi guru. Saya tuh pokoknya saya mau available untuk anak saya, anak didik saya. Saya mau ngajarin mereka yang terbaik begini-gini. Hold on to it. Saya mau jadi PNS yang tetap kritis gini-gini, hold on to it. Sebisa mungkin, udah di tingkat pribadi itu aja. Nggak usah diberi label. Saya itu seorang sosialis, saya seorang, daripada Anda frustasi dan malah nggak tahu maksudnya apa kan, nggak usah. Tapi Anda ngerti, ini yang mau saya pertahankan. Karena kalau Anda melakukan itu, Anda akan ngerti saat ketika krisis terjadi dan Anda dipaksa merevisit keyakinan Anda itu. Anda kelaparan, di situ tidak ada toko lain, di depan mata Anda KFC. Padahal Anda membela perjuangan Palestina. Ya kan? Anda tahu nggak ini soal KFC sama McD ini, sama Starbucks. Kebetulan saya kenal pimpinannya Starbucks di Indonesia, ngobrol. Saya tanya, dampak boykot ke kamu gimana? 40%, Mas. 40%. Jadi siapapun yang ikut memboikot Starbucks, it work. 40%. Anda satu sisi kan, yes. Kalimat berikutnya, saya terpaksa melay off karyawan saya. Starbucks itu sudah mecat berapa orang se-Indonesia? McD, KFC. Saya tidak mengatakan jangan boikot. Anda punya keyakinan, jalan. Ya kan? Saya tadi cerita tadi, bukan kesini sebenarnya arahnya. Anda kelaparan, di situ nggak ada toko makan, warteg pun nggak ada. Yang ada KFC. Ya kan? Beli nggak? Itu krisis kan? Keyakinanmu lawan perutmu, betul kan? Mati ya. Aku membela Palestina. Makanya saya bilang itu. Ini contoh yang sangat karikatural, tapi ini akan terjadi dalam hidupmu. Enggak, saya teguh memegang, saya solidar sama Palestina. Enggak usah. Misalnya kayak gitu. Atau, duh nanti mah saya kambuh, saya masuk rumah sakit lagi. Ya udah, manapun. Kalau kalian nggak sampai menghadapi krisis kayak gitu, belum, hidupmu masih kurang berwarna. Kamu mesti menghadapi krisis kayak gitu. Ketika yang kamu yakini dibenturkan dengan realita. Harus. Kalau kamu sampai sekarang, umurmu sekarang belum menghadapi itu, jangan mati dulu. Kalian mesti punya saat menghadapi seperti itu. Harus. Ketika yang kamu yakini betul-betul itu, celaka ini, benar-benar gimana ini. Nah, itu baru bisa ngomong. Dan nggak usah. Jadi spektrum yang tadi, mana nih tadi nih? Spektrum yang ini. Untuk pengetahuan aja dulu deh. Ya kan? Kita masih ada banyak urusan. Tapi saya mengharapkan Anda sekalian, sebagai anak-anak muda, you have something internal dalam dirimu yang you can hold on. Anda mau perjuangkan, bahkan dalam keadaan kepepet. Dan ketika krisis terjadi, you revisit itu. Dan revisit itu seperti merevisit semua hidupmu kan. Sekali lagi, kalau belum sampai ke situ, jangan mati dulu. Sampai harus menghadapi itu. Nah, baru boleh meninggalkan dunia ini. Sekarang ada sudah penuh hidup gitu kan. Kalau belum. Udah itu saja kesempatan penutupnya itu. Terima kasih. Untuk Anda, mau tanya.
Jadi tadi closing statementnya hold on to nilai-nilai internal kita salah satunya. Berhubung ini waktunya sudah habis, sudah lebih setengah jam, cukup banyak. Tapi sorry. terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Jangan lupa untuk follow terus sosial media Nalar Institute. Sama sedikit ada pesan sponsor. Kebetulan di sebelah kanan ada banner kelas online Foresight. Teman-teman di Nalar Institute kita mengembangkan metodologi Foresight atau Future Studies. Barangkali teman-teman berminat untuk menggali lebih dalam, kami ada kelas online-nya, bisa dilihat di website nalarinstitute.com. Untuk selebihnya, terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa di pojok kebijakan berikutnya. Terima kasih.